minggu pagi ini untuk Tuhan. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita akan bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk pertolongan Tuhan. Bahwa Tuhan begitu baik atas kami ya Tuhan. Mari pagi ini ya Tuhan, kami rindu menyembah Tuhan lebih lagi. Biar lawatan Tuhan terjadi untuk GBI Celilitan ya Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan pagi ini kami boleh melihat kesembuhan dan mujizat terjadi ya Tuhan. Lawatan Tuhan boleh terjadi ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Biar kami boleh menerima setiap kuasa itu ya Tuhan. Yang boleh membangkitkan kami, memulihkan kami, bahkan menolong kami dalam setiap hal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Irabashanda ya ralabarala barala 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 bar. Hinda batakarala bashanda ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Mari Tuhan Engkau kuasai tempat ini ya Tuhan. Kuasai setiap hati kami ya Tuhan. Biar Roh Kudus tercurah Tuhan pagi ini ya Tuhan. Iralabashanda ya ralabarala barala 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 bar. Biar ada kemenangan terjadi di tempat ini ya Tuhan. Yang melanda Tuhan Jakarta Timur ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan kuasa-Mu dinyatakan lebih lagi ya Tuhan. Siapa kami ini Tuhan kalau bukan Tuhan yang membela kami, kalau bukan Tuhan yang boleh mengangkat kami Tuhan dan membawa kami untuk boleh menyembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sucikan kuduskan hidup kami, biar kami layak menyembah Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Nabashanda ya ralabarala barala barala barala. Nabashanda ya ralabatakara barala 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 barala. Berkati setiap kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Biar lewat setiap kami, tangan kami, ucapan kami, pikiran kami, seluruh hidup kami mendatangkan hadirat Tuhan. Biarlah ya Tuhan kuasa-Mu lebih lagi dinyatakan atas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar pagi ini kami siap memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Sebelum kita mulai ibadah kita akan mendengarkan Mazmur 91. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersama-sama membaca Mazmur 91. Lalu dilanjutkan dengan Pentakosta ketiga. Oke, sama-sama kita baca. Yang ada Alkitab elektroniknya dan lain sebagainya, boleh kita sama-sama membaca Mazmur 91. 3, 2, 1. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang sangat tinggi akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap, dari penyakit apa dengan kepaknya bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, itulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau tidak akan menginjak anak singa dan ular. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan jawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, akan kuperintahkan keselamatan daripadaku. Haleluya.
Kita baca Pentakosta ketiga. 3, 2, 1. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang akan berakhir, yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Kegerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Kasih kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang di rumah, Bapak Ibu tempat ini, boleh kita sama-sama juga boleh bangkit berdiri. Saya kembali menyambut Bapak Ibu, saya katakan shalom. Kurang keras suara shalom. Saya tahu kalau kita ada saat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Mari sama-sama kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Yang mau beri yang terbaik katakan yes. Yang mau beri yang terbaik katakan yes. Haleluya. Bersama-sama kita tepuk tangan untuk Raja di atas segala raja. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya kau, tak ku andalkan kekuatan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Engkau Tuhan. Namun yang pasti Kau tetap sah. Katakan Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Siapa yang merasa Tuhan Yesus sumber kekuatannya, boleh lambaikan tangannya. Kalau kita harus lebih bersukacita, mau katakan amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku iringi. Katakan hanya Engkau Tuhan Yesus. Tak ku andalkan kekuatanku, namun Engkau selamanya Tuhan. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku,
bagianku selama-lamanya, selamanya. Haleluya. Mari sebelum duduk, kasih tos gini, katakan, Allah sumber kekuatanmu dan kekuatan saya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita akan dengarkan VOP sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Shalom saudara. Salah satu arti dari Pentakosta ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar, cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi." Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era Pentakosta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Yeremia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Yeremia, itu artinya iblis mengetahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yakni kebangkitan generasi Yeremia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Yeremia adalah, di manakah posisi kita sekarang? Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seperti yang sering disampaikan oleh gembala sidang kita. Perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi sesuai Roma 12 ayat 2, generasi Yeremia harus berubah oleh pembaharuan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain, kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti bahwa kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi di manakah posisi hidup kalian sekarang? Dan apa yang kalian tunggu? Untuk itu ada dua langkah utama yang harus diambil oleh generasi Yeremia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah, namun bukanlah hal yang mustahil.
Mintalah pertolongan Roh Kudus dan beri dirimu untuk dimuridkan, dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat. Yang kedua adalah menjangkau keluar, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi apalagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan. Janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Yeremia telah dinyatakan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya atas generasi Yeremia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan masuk firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Ini hati setiap kami Tuhan yang rindu mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Engkau menjadikan hati kami seperti tanah yang subur ya Tuhan. Biar ketika firman ditabur kami boleh mengerti apa yang menjadi mau Tuhan. Dan kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan sesuai dengan rencanamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sembah Tuhan. Yesus Tuhan, selamanya Tuhan, penuhi hati kami dengan hadirat-Mu. Rabayashe, Rabayasho. Tuhan yang berjanji. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya aku kan setia melayani, mengasihi. Tiada Tuhan seperti, tiada Tuhan
seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku, Kaulah Tuhan, oh, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkar kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh di sepanjang hidupku, di sepanjang untuk selamanya. Aku kan setia melayani, tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku, ya Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Ya Allah, basyada ya Allah, tak sekali Engkau setia dalam hidup kami ya Tuhan. Tiada Tuhan seperti-Mu ya Tuhan, seperti-Mu Yesus. Kawal, biar musik saja angkat pujian ini, mari sama-sama kita sembah Tuhan. Tuhan, Engkau berjanji Tuhan, Engkau selalu setia dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Tidak pernah sedetik pun Tuhan tinggalkan dan lupakan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar pagi ini kami menyenangkan Tuhan, beri yang terbaik ya Tuhan. Sama seperti Tuhan yang selalu beri yang terbaik buat hidup kami. Mari angkat tangan kita, mari sama-sama yuk kita sembah Tuhan. Mari lawat Tuhan Yesus setiap kami pagi ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Mari dengan lembut katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti.
sepanjang hidupku, untuk selama ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kawal aku ya. Biar Bapak Ibu jemaat sendiri katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, di sepanjang Tuhan Engkau segalanya ya Tuhan, untuk selamanya. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kawal aku ya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji. Di sepanjang hidup kami ya Tuhan, di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kawal aku. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Biar musik terus angkat pujian ini dengan lembut. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau bukan Tuhan yang membela kami Tuhan, siapa kami ini Tuhan Yesus. Biar pagi ini kami boleh kasih penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Terima kasih untuk setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Bahwa Tuhan selalu menyertai kami bahkan saat kami susah. Kami senang Tuhan bersama dengan kami ya Tuhan. Mari berseru-seru. Tuhan lawat Tuhan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, maupun jemaat-Mu yang di rumah ya Tuhan Yesus. Biar mereka boleh mengalami janji Tuhan. Ada terjadi kesembuhan Tuhan, terjadi kesembuhan mujizat dalam nama Yesus.
Aku mau memujimu, ku selalu pujimu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan, ku selalu sembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau ku selalu sembahmu ya Tuhan. Kau yang layak terima kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sambil kasih tepuk tangan untuk Raja, katakan, aku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, selalu sembahmu ya Tuhan. Engkau segala-galanya ya Tuhan Yesus. Terima semua pujian, kemuliaan hanya. Biar Bapak Ibu jemaat sendiri kata, aku mau memujimu, aku mau dengan segenap hati lebih lagi nyatakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu Aku persilakan hambanya. Terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak terima pujian ya Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang menerima sembah puji kami. Inilah kami Tuhan. Kami adalah Kau baik, karunia dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan.
Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan sebagai tanah yang subur di hadapan-Mu Tuhan. Biar firman yang kami dengar boleh tumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa yang baik. Kami rasakan hadirat-Mu. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri akan memberkati setiap kami Tuhan yang hadir pada saat ini. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Pengurapan-Mu turun atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Thank you. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, terima kasih atas waktu yang diberikan. Tidak berasa ya, maksudnya sudah yang terakhir saya menyampaikan firman Tuhan, dapat kesempatan ini waktu kita ada di UKI ya, waktu itu ibadah ya Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu udah ada di sana atau belum, tapi saya mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan diberikan. Saya percaya kita semua akan mendapatkan berkat pada pagi hari ini, amin Bapak Ibu ya. Kita melihat waktu-waktu ini ada banyak saudara-saudari kita yang seiman gitu, yang sudah lebih dulu berpulang gitu ya. Saya atas nama pribadi mengucapkan duka gitu ya, belasungkawa yang dalam dari hati saya secara pribadi untuk jemaat di tempat ini gitu ya, untuk pengerja juga gitu ya. Kita baru saja ditinggal oleh dua orang kekasih gitu yang sudah mendahului kita. Saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan gitu kepada keluarga yang sedih gitu ya. Dan biarlah ini terus berproses gitu ya, jangan diabaikan. Biarlah proses grieving itu tetap terjadi sampai akhirnya nanti akan kembali seperti sedia kala gitu ya, untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Tuhan pasti akan berikan kekuatannya. Nah pada hari ini saya mengambil tema untuk pemberitaan firman Tuhan, judulnya bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ngerti. Do you have a ticket? Ya. Apakah kita semua sudah punya tiket? Nah, tiket apa Bapak Ibu ya? Nanti kita akan dengar. Ya. Dan saya melandasi firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Yohanes 14 ayat 3. Mungkin di situ kecil ya Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa buka lewat gadget kita juga. Terambil dalam Yohanes 14 ayat 3. Di sini dikatakan, saya akan bacakan. Dan apabila aku, Tuhan Yesus, telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Bapak Ibu, ini adalah salah satu ayat yang menunjukkan tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Ya, itu disebut di sini supaya kita ada bersama dengan Dia. Ya, Kristus rela mati buat kita, datang ke dalam dunia di dalam kandang yang hina, gitu ya. Matinya juga disalib, gitu ya. Dan juga bangkit dari kematian, naik kembali ke dalam kerajaan yang mulia. Itu untuk demi tujuan ini Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Ya, supaya di mana Dia ada di dalam kerajaannya, kita juga ada di sana. Ya luar biasa ya, ini janji Tuhan yang luar biasa buat saya gitu ya. Jadi ini sudah dilengkapin gitu ya sama Tuhan Yesus ya, ketika Dia mati disalib, bangkit dan naik gitu ya. Nah sekarang tinggal tugas kita Bapak Ibu ya. Kita yang masih ada hidup di dalam dunia ini, masih ada mungkin yang harus kita bereskan, mungkin masih ada yang harus kita siapkan ya. Salah satunya ini Bapak Ibu ya. Kita ngecek diri kita sendiri, apa kita sudah mempunyai tiket untuk bisa masuk ke dalam kerajaannya. Ya. Nanti saya akan bagikan ya. Saya akan bacakan sekali lagi ayat ini di dalam Yohanes 14 ayat 3. Tetapi dari versi kita supaya lebih enak dengarnya gitu. Ini kan perkataan Tuhan Yesus. Tapi saya akan ubah kata-katanya
tapi dari sudut pandang kita sebagai manusia, sebagai anak-anaknya ya. Yohanes 14 ayat 3 berkata, dan apabila dia, Tuhan Yesus, telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagi kita, maka dia akan datang kembali dan membawa kita ke tempat dia, supaya di tempat di mana dia berada, kita pun ada. Ya, semoga ini benar-benar menjadi satu rema dalam hidup kita ya, bahwa betapa kasih Tuhan itu luar biasa gitu ya, memperhatikan kita semua yang ada sebagai umatnya, ciptaannya. Kalau kita perhatikan hampir seluruh pengajaran Tuhan Yesus, ya, di dalam setiap pengajaran Tuhan Yesus gitu ya, adalah hal dia untuk memperkenalkan kerajaannya. Ya. Seringkali dalam perumpamaan-perumpamaan dalam Matius, kitab-kitab Injil yang lain gitu ya, bahkan tadi disebutkan tadi bahwa hal kerajaan Allah adalah seumpama gitu ya, benih yang ditabur tadi disebut ya. Ada juga tentang biji sesawi, ya. Tentang harta yang terpendam, pukat yang dilabuhkan di laut itu kalau kita bisa lihat di Matius pasal 13 ya, saudara-saudaraku. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus datang ke bumi memberikan pengajaran gitu ya ketika dia ada di dunia. Itu pengajaran tentang dia memperkenalkan kerajaannya kepada kita ya. Karena dia asalnya dari atas, kita dari bawah gitu ya. Apa yang ada di atas kita nggak pernah tahu. So itu adalah inti pengajaran Tuhan Yesus selama dia hidup di dalam bumi, memperkenalkan kerajaannya. Nah, dia sebagai pemilik kerajaan sorga itu mencoba memberikan gambaran tentang keadaan di sana. Dan tentu saja dia mengajak semua pendengarnya pada saat itu ya, ketika dia melakukan pengajaran, untuk juga ikut ke sana sama tempat dia. Ya. Tetapi walaupun disiapkan, ini gratis Bapak Ibu ya. Kafling ini sudah disiapkan gratis ya oleh Tuhan Yesus gitu ya. Tetapi ada persyaratan yang mesti juga kita penuhi supaya kita pantas untuk masuk ke sana tentunya. Ya. Makanya tadi dikatakan, apakah kita punya tiket? Ya. Nah, saya rindu supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti isi hati Tuhan ini ya, dan bisa masuk ke dalam kerajaannya dengan mengetahui syarat-syarat yang seharusnya kita harus penuhi ketika kita masih hidup di dalam dunia ini ya. Mumpung kita masih ada hidup di dunia ini, kita perhatikan ada beberapa syarat yang akan menjadi pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, bulan lalu, ya slide-nya next gitu ya, gambarnya gambar apa teman-teman? Saya nggak bisa lihat. Gambar mall ya teman-teman ya, saudara-saudaraku. Nah, bulan lalu ketika pusat perbelanjaan sudah mulai longgar gitu ya, kami sekeluarga sedang makan di luar, hari Minggu persis gitu loh, kami makan di luar di Kelapa Gading. Kemudian ada WA dari adik ipar saya gitu ya, adiknya istri saya untuk mengajak ketemuan ceritanya di MOI, karena dia udah ada di mall ini gitu ya, nggak boleh sebut merek ya saya. Mall ini gitu ya. Nah, oke, habis makan ya kita ketemu, janji gitu ya, karena memang mall juga sudah dibuka gitu ya. Nah, seperti biasa, karena masih pandemi gitu ya, mall pun memberlakukan ada beberapa ketentuan ya, nggak semua orang bisa masuk ke sana tentunya ya. Yang pertama apa Bapak Ibu? Siapin aplikasi ya. Semuanya mesti install yang namanya Peduli Lindungi ya. Kami sekeluarga sudah divaksin semua ya, minimal pertama. Kecuali anak saya yang paling bontot ya, yang paling kecil sama yang nomor 3 gitu ya, nomor 4, nomor 3 tuh udah 2 kali karena dia vaksinnya Sinovac ya Bapak Ibu ya. Kami yang Astra jadi nunggu 3 bulan gitu ya. Nah, semua sudah divaksin gitu. Saya berlima gitu kan, istri ketika setelah selesai parkir gitu ya masuk, di depan udah dicegat security kan ya, tunjukin. Oke, jadi kita berempat dengan anak saya yang kedua, ketiga ini udah masuk nih, udah siap-siap masuk.
si bungsu ini ketinggalan Bapak Ibu ya. Syarat kedua selain menunjukin apps itu juga adalah untuk anak umur di bawah 12 tahun itu nggak boleh masuk Bapak Ibu mall. Ya pada saat itu ya, sekarang mungkin udah boleh, saya nggak tahu ya. Tapi pada saat itu nggak boleh. Dan dia lihat anak saya yang bungsu nih, satu-satunya wanita ini, ini mah kecil amat gitu ya, keturunan mamanya ya Bapak Ibu ya, kecil imut. Ini belum 12 tahun ya Pak ya, nggak boleh masuk ya Pak. Security-nya bilang begitu Bapak Ibu. Saya bilang, udah divaksin Pak, saya bilang. Ini udah 12 tahun gitu, saya bilang gitu ya. Ah masa gitu kan. Ya udah tunjukin aja deh itunya aplikasi. Aduh dia udah hapus Bapak Ibu aplikasinya. Iya nunggu lagi gitu loh ya di basement gitu ya, download lagi aplikasi. Cari lagi ID dia gitu ya untuk input. Baru gitu loh ya, kita semua agak-agak sedikit gitu ya terhadap anak ini, orang mustinya udah masuk gitu nungguin dia jadinya ya. Tetapi ini adalah syarat Bapak Ibu ya, sebelum masuk mall itu mesti syarat 2 ini dipenuhi. Setelah ditunjukkan dan oke, sudah divaksin ya boleh masuk baru ya Bapak Ibu. Masuk mallnya aja ada syarat Bapak Ibu. Nah ini bagaimana kita mau masuk ke dalam kerajaan Bapa ya. Saya mencatat ada 4 syarat untuk masuk, kita masuk ke atau mendapatkan tiket. Syarat pertama adalah percaya kepada Yesus, Bapak Ibu. Saya ambil ayatnya di dalam Yohanes 3:36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya, kita garis bawahi yang pertama, barang siapa percaya kepada anak. Kata percaya kepada anak ini mau dijabarkan secara simpel atau sulit Bapak Ibu ya gitu ya. Karena kalau mau digambarin secara gampang, kita bisa bilang, kita bisa percaya nih kita semua kepada Tuhan Yesus gitu ya. Itu karena kasih karunia Tuhan loh. Ya. Gampang jawabnya. Atau yang kedua, karena karya Roh Kudus, udah jelas gitu ya. Kita dipilih untuk jadi bagian orang yang percaya gitu loh. Karena nggak semua orang bisa percaya dengan gampang. Atau mungkin kita sudah percaya sama Tuhan Yesus karena kita, ya orang tua kita orang Kristen. Ya, udah percaya dulu. Kita dari kecil ikut sekolah minggu gereja gitu ya. Ya otomatis saya percayalah gitu ya. Tetapi saya mau mencoba membagikan sesuatu yang enggak gitu gampang gitu ya, kita bagian dari orang yang percaya gitu ya. Bagaimana dengan orang di luar sana yang belum mendengarkan Tuhan Yesus gitu ya. Nah, saya mau bagikan kesaksian Tuhan Yesus tentang dirinya sendiri yang tercatat di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 47 ya. Enggak usah dibaca Bapak Ibu ya. Saya akan mensamarikan kepada saudara-saudaraku sekalian gitu ya. Atau kalau memang mau mencoba melihat secara detail ini, saya udah ada di YouTube saya gitu ya, Jeffrey Owen gitu, cari di YouTube. Itu salah satu tugas kampus pada saat itu disuruh khotbah ya. Jadi itu ada di situ secara detail. Tapi saya mau menjelaskan secara summary aja. Ya. Yohanes 5 ayat 19 sampai 47 ini adalah bercerita tentang Yesus yang bersaksi gitu ya tentang dirinya sendiri bahwa dia adalah anak Allah. Ya. Tetapi yang mau disampaikan dia bilang kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksian itu tidak sah gitu ya. Jadi saksi itu harus ada dari pihak orang lain, dan itu minimal 2 saksi. Kesaksian itu baru sah. Ya, kalau kita di pengadilan nih ya. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 5 ini malah memberikan 4 saksi. Ya, kita akan bahas. Yang pertama Yohanes Pembaptis dikatakan ya. Di ayat 33 saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat 33 berkata gini, kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Ya. Yohanes di sini dimaksud Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa lihat tugas Yohanes Pembaptis itu sendiri kan adalah mempersiapkan jalan buat Tuhan ya, buat Mesias ya. Dan puncaknya adalah ketika Tuhan Yesus ada di hadapan dia dan dia menunjuk gitu ya. Itulah gitu ya, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya,
Yohanes Pembaptis mengatakan itu gitu. Di tengah-tengah mungkin dia pelayanan dia ketika dia berteriak, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Atau mungkin ketika dia sedang membaptis orang-orang gitu ya di Sungai Yordan gitu ya. Itulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, sebagai orang yang suci pada saat itu ya, seorang nabi gitu ya. Perkataannya mesti powerful gitu ya. Didengar mestinya sama orang-orang sekitar situ ya. Dinunjuk orang-orang pasti pada nengok situ ya. Siapa tuh gitu ya. Oh itu gitu loh ya. Tanda atau saksi pertama. Tuhan Yesus bilang Yohanes Pembaptis saksiku ya. Saksi yang kedua adalah ayat 36. Tentang pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Ini nggak usah dijelasin lebih lebar lagi Bapak Ibu ya. Karena kita lihat pekerjaan Tuhan selama dia ada di dalam dunia, dia menyembuhkan begitu banyak orang sakit. Ya, dari yang buta, melihat, lumpuh berjalan gitu ya. Sakit kusta, pulih gitu ya. Sampai yang mati pun bangkit. Ya. Betapa banyak gitu loh. Bahkan kitab Yohanes di penghujung dia tulis di pasal 20 dia bilang masih banyak yang dikerjakan Tuhan Yesus. Tapi kalau aku catat nggak muat katanya bukunya. Jadi masih banyak gitu loh pekerjaan yang dilakukan Tuhan Yesus yang menunjukkan bahwa yang dia kerjakan itu adalah dari atas. Ya, bukan kuasa yang ada di bumi. Kalau dia cuma manusia biasa nggak ada dia punya kuasa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi karena dia diurapi oleh Bapa yang mengutus. Diberikan kuasa itu ya, sehingga dia sanggup untuk menyembuhkan segala penyakit ya. Jadi mujizat-mujizat yang dilakukan atau pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan itu adalah saksi. Yang kedua dikatakan di sini bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa atau Yesus itu adalah Allah sendiri. Yang ketiga dikatakan di kitab suci ya, ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ya Bapak Ibu, kitab suci ini pun atau perjanjian lama pada saat itu ya, kitab Taurat gitu ya, yang dipercaya oleh bangsa Yahudi. Itu juga memberi kesaksian buat kepada tentang Tuhan Yesus. Ya. Segala nubuatan dari berbagai macam penulis kitab ya, itu digenapi ketika Yesus lahir, ketika Yesus mati disalib, ketika dia bangkit, sampai dia naik ke surga. Ya. Ada ratusan nubuatan yang ditulis di dalam perjanjian lama dan itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Dan itu adalah kesaksian yang mestinya orang-orang Yahudi pada zaman itu, lu mesti percaya gitu loh, Yesus itu Allah gitu. Ya, mestinya, tetapi mereka belum menerima itu. Sampai akhirnya Tuhan Yesus pun bilang, ada yang keempat, saksi yang keempat dikatakan Musa. Ya, ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Ya, luar biasa ya. Jadi seharusnya orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi gitu ya, pada saat itu tuh nggak bisa lagi menolak atau menampik Yesus itu cuma manusia biasa, nggak bisa. Kesaksian yang diberikan di dalam Yohanes pasal 5 itu cukup membuktikan bahwa keilahian Yesus itu ada di dalam kemanusiaannya dia. Gitu ya. Nah, itu adalah hal yang pertama tentang percaya. Yang kedua, syarat kedua adalah mengenal Bapa dan mengenal Yesus. Ya. Mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar. Mengenal Yesus utusan Bapa. Yang kedua tadi kita udah bahas, ya kita percaya atau kita mengenal Yesus ya. Nah, langkah berikutnya setelah kita menjadi percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang diutus Bapa, maka kita juga perlu mengenal, di sini dikatakan mengenal Allah ya, satu-satunya Allah yang benar. Karena kalau kita lihat
kalimat pertama dari kitab Yohanes 17 ayat 3 situ dikatakan, inilah hidup yang kekal itu. Ini ada clue lagi nih, ada petunjuk ya. Inilah hidup yang kekal itu. Apa hidup yang kekal itu? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai anak Allah yang telah Engkau utus. Ya. Ini petunjuk Bapak Ibu ya. Jadi kita mesti perhatikan bahwa bagian-bagian dari kitab suci yang juga menunjukkan ada step-stepnya gitu loh ya untuk memperoleh tiket itu ya. Setelah percaya tadi yang pertama, kedua kita harus mengenal Bapak. Nah, kekristenan itu menjadi sebuah kepercayaan yang unik Bapak Ibu. Kenapa dibilang unik ya? Karena inisiatif untuk memperkenalkan itu datangnya dari Allah. Ya, saya ulangin Bapak Ibu ya. Kekristenan itu sesuatu pengajaran yang unik. Ya. Karena Allah sendiri yang berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya kepada umat ciptaannya. Agama-agama yang lain nggak ada Bapak Ibu. Ya. Kalau di dalam perjanjian baru ya kita bisa lihat turunnya Yesus, itu menunjukkan itu gitu ya. Menunjukkan bahwa anak Allah ini mau datang ke dunia gitu ya, memperkenalkan dirinya bahwa dia juga adalah Allah gitu ya. Dan di dalam dia bisa menunjukkan Bapa itu siapa. Ya. Di dalam perjanjian baru. Bagaimana dengan perjanjian lama? Sama Bapak Ibu gitu ya. Allah berkali-kali memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang dia pilih ya, kepada Abraham, kepada Musa, pada Samuel ya. Itu contoh-contoh yang saya bisa berikan beberapa ya. Kepada Musa, Allah menunjukkan dirinya di dalam semak duri yang menyala-nyala, tetapi semak duri itu tidak terbakar gitu ya. Musa, sini, terlalu tinggalkan kasutmu, tempat kamu berdiri itu kudus, ya Tuhan bilang ya. Tuhan manggil dulu gitu ya, Tuhan berinisiatif dulu gitu memanggil orang pilihannya ya, Musa dalam hal ini. Abraham pun sama gitu ya. Allah berfirman, Abraham, tinggalkan negeri ini. Pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya. Allah berinisiatif dulu untuk memanggil, ya. Begitu pula dengan Samuel ketika dia dipanggil. Samuel. Samuel pikir dia dipanggil Imam Eli ya. Ada apa Bapak? Gitu ya. Sampai 3 kali ya Tuhan panggil. Oh, ngerti Eli. Ya. Nanti kalau dipanggil lagi bilang, ada apa Tuhan? Berbicaralah. Hambamu mendengar, ya. Itu inisiatif itu datang dari Allah. Gitu. Karena kita tahu ya sama-sama ya, kita sebagai manusia terbatas di dalam kitab bisa untuk mengenal Dia. Enggak bakal bisa Bapak Ibu. Kalau kita dengan usaha kita sendiri bisa mengenal Allah. Kecuali Allah itu sendiri datang kepada kita dan memperkenalkan dirinya bahwa Dia adalah Allah. Ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 7 dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, kata Tuhan Yesus ya, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Nah sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia, lihat Bapa. Ya. Ini bagaimana kita dapat mengenal Bapa? Bagaimana caranya? Yohanes pasal 1 ayat 18 bilang tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya. Tidak ada seorang pun. Ya. Bagaimana caranya kita bisa mengenal Bapa? Ya hanya melalui Yesus. Ya. Karena Yesus bilang Dia dan Bapa adalah satu. Ya. Dan di dalam kitab Ibrani dengan indah menggambarkan ya tentang Yesus itu adalah Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan Yesus adalah gambar wujud Allah. Ya. Gambar Allah yang nggak tahu rupanya kayak apa. Kalau kita lihat rupa Yesus, itu kayak gitu ya istilahnya. Itu gambar wujud Allah tuh kayak Tuhan Yesus. Itu Ibrani mengatakan. Nah, Tuhan Yesus juga pernah menegur Filipus di dalam Yohanes 14 ayat 9. Dikatakan begini, karena telah sekian lama kamu mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Tapi engkau juga belum mengenal Bapa. Ya, pada saat itu Filipus mencoba bilang, tunjukkan Bapa bagi aku, bagi kami. Itu cukup bagi kami. Gitu ya. Ditegur langsung sama Tuhan Yesus. Filipus,
Setelah sekian lama kamu ikut aku, tapi kamu belum kenal Bapa. Di situ dikatakan, ditegaskan lagi oleh Tuhan Yesus. Barang siapa telah melihat aku, ia melihat Bapa. Nah ini mungkin jadi pertanyaan buat kita pribadi kita mengevaluasi diri kita. Seberapa banyak dari kita yang juga seperti Filipus, ya, hanya sekedar tahu tetapi tidak mengenal. Ya. Kita koreksi gitu loh, diri kita sendiri. Cuma sekedar tahu Yesus itu Tuhan, tapi kita nggak tahu isi hati Tuhan. Hanya sekedar tahu Dia Allah gitu ya, tapi nggak tahu apa yang ada di dalam pikirannya gitu ya. Apa yang menjadi kehendaknya untuk kita lakukan gitu ya. Bapak Ibu, ini jadi PR buat kita semua ya. Nanti bisa direfleksikan di rumah. Nah, syarat ketiga, saya akan lanjut syarat ketiga. Di dalam Matius 5 ayat 20 dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu, ya. Saya mencatat di sini adalah ini mengenai hati, Bapak Ibu. Ya. Sertakan hati kita di dalam setiap tindakan kita. Ya. Dan itu lakukan untuk Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita melihat kehidupan keagamaan dari ahli Taurat dan orang Farisi, hebat Bapak Ibu, ya. Puasanya hebat, gitu ya. Doanya bagus-bagus, gitu ya. Pasti bagus-bagus, gitu ya. Kemudian persembahan perpuluhan, pasti nggak pernah lewat, gitu ya. Gajian tanggal 30, tanggal 1 udah bayar perpuluhan, gitu ya. Itu orang Farisi loh Bapak Ibu, ya. Ahli Taurat gitu ya. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah Tuhan senang dengan apa yang dikerjakan oleh orang-orang Farisi itu? Jawabannya jelas Bapak Ibu kalau kita baca firman Tuhan, enggak. Gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan lihat hati Bapak Ibu. Ya. Apa yang dilakukan oleh mereka hanya sekedar show off. Pamer. Ya, supaya dilihat oleh orang-orang bahwa aku nih hebat gitu ya, sudah melakukan hukum Taurat. Gitu ya. Makanya doa di tikungan-tikungan sambil teriak-teriak, gitu ya. Persembahan sengaja lama-lama bergelincing biar tahu persembahannya banyak begitu ya. Tuhan tidak senang, dia bilang. Ya, dia lebih senang dengan persembahan janda yang miskin. Ya. Dia lebih senang kalau kamu doa, kamu masuk kamar, kunci pintu, doa aja pelan-pelan gitu. Aku dengar kok. Ya. Karena dia atau orang Farisi ini tidak menyertakan hati di dalamnya setiap tindakan itu. Bapak Ibu ya. Nah, Tuhan sudah menetapkan satu standar tinggi dalam hidup keagamaan kita. Itu minimal Tuhan bilang, ikuti cara hidup ahli Taurat ya. Dan orang Farisi, tetapi ditambah dengan hatimu. Ya, Tuhan bilang ya. Jangan sekedar melakukan ritualnya tapi tanpa hati. Tuhan enggak senang Bapak Ibu ya. Nah, tadi saya juga baca satu perenungan firman Tuhan yang saya pikir ini melengkapi ya. Firman Tuhan di dalam 1 Samuel ya. 1 Samuel 16 ayat 7. Bilang begini, 7 dan 8. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya. Makanya syarat ketiga Bapak Ibu, sertakan hatimu dalam setiap tindakanmu. Gitu ya. Standar tinggi lakukan seperti orang Farisi, ahli Taurat, hidup mereka tuh bagus. Ya, puasa mereka bagus, doa mereka bagus, gitu, perpuluhan mereka atau persembahan mereka bagus. Cuma tambahin hati aja kata Tuhan. Ya, karena Tuhan lihat itu Bapak Ibu. Ya. Yang keempat,
Yang syarat yang saya catat yang terakhir, Bapak Ibu nanti mungkin bisa cari lagi lebih banyak gitu ya syarat yang lain. Tetapi saya hanya memberikan 4 aja ya. Yang 4 adalah melakukan kehendak Bapa. Ini ayat paling terkenal kalau Bapak Ibu saya ini juga pasti tahu gitu ya. Matius 7 itu ayat 21-22 bilangin. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya. Bukan cuma orang yang berseru gitu dibilang. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Syarat keempat adalah jadilah orang yang selalu rindu untuk melakukan kehendak Bapa. Ya. Ingin menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah, melakukan kehendak Tuhan ini menjadi satu isu yang paling utama gitu di dalam keseluruhan Alkitab. Bahkan kalau kita melihat isi kitab suci di dalam Perjanjian Lama, kita bisa melihat betapa degilnya orang Israel, ya umat pilihan Allah, itu lebih sulit untuk memilih menyembah Tuhan. Seringkali jatuh orang-orang Israel itu kepada penyembahan berhala, gitu ya, tidak melakukan kehendak Tuhan ya atau ketaatan. Padahal Allah menginginkan hanya kepada Dia kita harus memberikan sembah kita. Hanya kepada Dia kita harus tunduk di dalam otoritasnya yang maha tinggi. Ya, tetapi itu kita bisa melihat di dalam sejarah Alkitab gitu ya. Sulit sekali didapat bahkan oleh Allah pencipta gitu kepada umatnya. Ya. Saya ambil satu kutipan di dalam Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya demikian. Ini firman Tuhan kepada bangsa Israel ya Bapak Ibu ya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Bapak Ibu ya, ini kita bisa melihat ini banyak lagi ayat-ayat yang seperti ini sebenarnya gitu ya, tinggal di copy paste gitu. Banyak sekali ayat seperti ini yang Tuhan menuntut umatnya untuk taat, syema ya, mendengar dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ya. Nah tuntutan ini, tuntutan untuk melakukan kehendak Tuhan ini Bapak Ibu ya, itu masih relevan bahkan sampai saat ini. Ya. Bahkan saya pikir sampai dunia akan berakhir itu masih relevan ya. Kita harus terus melakukan kehendak Bapa di segala zaman ya. Orang-orang yang hadir di dalam dunia ini harus melakukan ini ya. Nah, melakukan kehendak Tuhan itu menunjukkan juga penurutan kita, penundukan kita terhadap otoritas tadi yang tertinggi ya kepada Allah ya. Nah, Bapak Ibu kalau kita mau melanjutkan ayat dari Matius pasal 7 yang kita baca. Kita sudah baca tadi, tetapi lanjutannya Bapak Ibu kalau kita mau perhatikan gitu ya. Itu mengingatkan kita pada akhir zaman nanti bahkan dikatakan. Orang berseru adalah bukan orang yang sembarangan Bapak Ibu. Ya. Orang yang berseru Tuhan, Tuhan gitu ya. Itu bukan orang yang sembarangan. Saudaraku. Dia adalah orang yang bernubuat loh. Mereka adalah orang yang melakukan mujizat loh. Mereka adalah orang yang mengusir setan loh. Tapi mereka nggak punya tiket itu, Bapak Ibu. Mereka nggak bisa masuk tuh. Artinya hal yang seperti ini kita harus perhatikan juga Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita ditolak. Ya. Karena apa? Ayat 23-nya dibilang, tetapi mereka ditolak, enggak boleh masuk dalam kerajaan Allah. Karena Tuhan tidak pernah mengenal mereka. Tadi bilangnya melakukan kehendak Bapa, tetapi di sini tidak pernah mengenal mereka alasannya Tuhan. Ya. Jadi kita bisa lihat, rupanya ada relasi, ada hubungan antara melakukan kehendak Bapa dengan dikenal oleh Tuhan. Ya. Karena ketika kita menjadi pelaku firman, otomatis Bapak Ibu, perhatikan ya, kita adalah orang yang dikenal oleh Bapa. Ya. Maka jadilah pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin.
Nah, saya mencatat di sini ada 2 ayat ya. Di dalam Matius 12 ayat 50 dikatakan, orang yang melakukan kehendak Bapa itu adalah saudara laki-lakiku, kata Tuhan Yesus. Orang yang melakukan kehendak Bapa adalah saudara perempuanku. Bahkan dibilang ibuku, katanya Tuhan Yesus bilang. Ya, demikian betapa berharganya gitu orang yang melakukan kehendak Tuhan itu di matanya. Ya. Satu lagi, di dalam Yohanes 9 ayat 31 yang B khususnya ya. Situ dikatakan Allah hanya mendengar orang-orang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Orang yang melakukan kehendak Tuhan itu didengar sama Bapa. Ya. Oleh karena itu ini menjadi poin yang penting buat saya ya. Bagaimana kita harus dikenal Bapa. Jadilah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Ya. Bukan cuma mengetahui isi hatinya doang gitu ya, tapi juga menjadi melakukan apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Amin ya. Nah, saya akan mengakhiri khotbah saya dengan balik lagi ke cerita tadi awal ya. Ketika anak saya yang bungsu gitu ya, umpama kata nih Bapak Ibu ya. Setiap hari saya sama anak saya main gitu ke mall itu ya. Dan setiap hari itu pula ketemu sama security yang jagain itu, yang mesti tunjukin aplikasi mana gitu. Ya. Kira-kira pertanyaannya, saya dikenal nggak sama security? Kenal Bapak Ibu ya. Pasti gitu loh. Mungkin besok-besok ketika itu masuk lagi, udah lupa ngapain nunjukin aplikasi lagi, lebih sering juga. Bosan gue juga ngeliatnya gitu ya. Ya, masuk aja, masuk langsung. Bahkan mungkin dari jauh juga dia bilang, woi main lagi Pak Jeffrey gitu ya misalkan ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin akan seperti itu dan itu pasti Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu. Pastikan diri kita tuh dikenal sama Bapa di sorga. Kalau kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga jadi orang yang mengenal Allah kita ya. Bapa dan Anak dan Roh Kudus tentunya secara pribadi. Menggunakan hati kita untuk melakukan kehendak Bapa yang di surga dan tunduk dalam otoritasnya. Ya. Maka saya yakin kita akan mendapat perkenanan Tuhan juga untuk bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan yang mulia. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau saya ngebayangin nih otak-otak pikiran liar saya ketika kita pulang gitu ya. Ke dalam kerajaannya. Kita yang setiap hari duduk di bawah kaki Tuhan, menyembah, memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam gitu ya, melakukan kehendak Tuhan. Bapak kenal kita loh. Ya, Bapak Ibu. Jangankan Bapak gitu ya. Kita masuk surga nih masih jauh aja. Saya rasa penjaga pintu surga pun kenal kita, Bapak Ibu. Itu ngapain yang di belakang ngantri itu? Sini langsung masuk. Ngapain? Nggak usah dicek lagi kitab kehidupan nama kita ada atau enggak Bapak Ibu. Ya, karena kita dikenal. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang untuk pemain musik. Ada pemain musik? Kita akan pujian. Kita angkat satu pujian bahwa begitu kasihnya Tuhan kepada kita gitu ya. Sehingga kita tuh ada di dalam hatinya Dia. Kita tuh ada di dalam pikiran Dia gitu ya. Mari kita mau dari pihak Tuhan tuh sudah luar biasa effortnya gitu untuk menghadirkan kita di dalam bersama dengan Dia dalam kerajaannya. Nah, apakah kita menjadi orang-orang yang mau mensukseskan visi misinya Tuhan itu? Kita juga ada bersama dengan Dia di sana. Maka pantaskan diri kita Bapak Ibu yuk supaya kita mendapatkan tiket untuk masuk dalam kerajaannya. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di pikiran
pikiran, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Katakan sekali lagi, ku di tanganmu. Bapak Ibu, mari kita responi kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kerinduan Dia adalah bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama mempunyai hati yang juga mau mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Agar dalam kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Di pikiranmu, kami undang Bapak. Tak pernah ditinggal, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih buat firman-Mu yang kudus Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Jeffrey Tuhan. Bapak, dalam nama Yesus Kau pakai hamba-Mu ini semakin luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin, haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Ya, saya percaya kita juga akan dikuatkan, diteguhkan untuk melakukan firman Tuhan dengan rohnya yang kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebentar kita akan memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Mari berikan dengan penuh ucapan syukur, berikan dengan hati yang mengasihi Allah. Saya percaya Tuhan akan membuka tingkap langit, memberkati kita semua untuk menjadi berkat buat orang lain. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Dia Allah yang ajaib. Ya, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang ada di dalam Zoom, Bapak Ibu Saudara bisa melihat rekening, nomor rekening persembahan yang di-share di layar. Bila Bapak Ibu Saudara ada yang mempunyai internet banking, boleh langsung, dan bila tidak dicatat, dan setelah dicatat nanti bisa ke ATM, bisa transfer, dan jangan lupa bukti transfernya diberikan kepada kita atau Pak Budi ya, atau di-share di grup GB Cililitan. Haleluya. Ya, pengumuman minggu depan kita akan bertemu lagi di tempat dan jam yang sama. Haleluya. Di tempat dan jam yang sama. Bapak Ibu Saudara bisa onsite seperti di tempat ini. Bapak Ibu Saudara juga bisa Zoom di tempat ini, di layar ini ya. Bapak Ibu Saudara juga bisa melihat YouTube. Haleluya, haleluya. Sebelum ibadah ini ditutup dengan berkat Tuhan, mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah ini dengan doa syafaat, dan di penghujung doa syafaat ini kita akan disempurnakan oleh berkat Tuhan melalui gembala kita Bapak Pendeta Asang Gunawan. Mungkin sudah ada yang ditunjuk untuk berdoa syafaat?
Oh, Ibu Sumi, silakan Bu. Mari kita satukan hati untuk bersyafaat. Terima kasih ya Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, sehingga kami masih ada sampai hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati Tuhan ibadah insight ini ya Tuhan, maupun yang online Tuhan. Ya Tuhan, Kau sama-sama memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami semuanya. Terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh belajar ya Tuhan, semakin percaya kepadamu Tuhan, semakin mengenal Engkau ya Tuhan, karena kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau akan membawa kami dimanapun Engkau berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh mendapat rema dari firman-Mu ini Tuhan, dan kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang akan memampukan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Pendeta Jeffrey ya Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, supaya kami semuanya boleh mendapat tiket ke surga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan, di dalam pelayanannya ya Tuhan. Engkau akan pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, dengan pengurapan Roh Kudus yang lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, sehingga dia boleh menjadi berkat ya Tuhan, dimanapun Kau tempatkan di pelayanannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menyertainya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati ya Tuhan keluarganya, istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Biar keluarga ini boleh menjadi keluarga yang takut akan Engkau, keluarga yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa untuk para pemimpin rohani kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Pembina kami Pak Niko Tuhan, dan keempat wakilnya ya Bapa. Mari Tuhan, Kau akan tetap menyertai hamba-Mu ini ya Tuhan. Kau memberkati kesehatannya, pelayanannya, penggembalaannya ya Tuhan, menjadi messenger di era Pentakosta ketiga ini ya Tuhan Yesus, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau juga memberkati karayon kami ya Tuhan, Pak Yohanes Raja Guguk Tuhan, juga Bu Olga Tuhan. Kau menyertai hamba-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani ya Tuhan. Urapan-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu selalu menyertai hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga banyak orang yang diselamatkan ya Tuhan. Orang menjadi percaya karena mendengar firman-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu ini Tuhan. Kau juga jadikan hamba-Mu Tuhan menjadi messenger of the church Pentakos Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Juga Engkau memberkati wakilnya ya Tuhan, Pak Sabto ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Pak Sabto Tuhan di dalam pelayanannya ya Tuhan Yesus. Apa yang sudah Engkau tugaskan kepada Pak Sabto Tuhan, Kau memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga memberkati seluruh gembala cabang ranting yang ada di rayon 1G, untuk bersama-sama Tuhan menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa Tuhan, bawa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati gembala kami Pak Asang Tuhan, Ibu Leni ya Tuhan Yesus. Tuhan, aku serahkan Tuhan Pak Asang ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kau memberkati Pak Asang Tuhan, memberkati pelayanannya di GPI Celilitan ini ya Bapa. Kau memberkati kesehatannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya ya Tuhan bahwa Celilitan ini ada hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati keluarga besar Pak Asang ya Tuhan, anak cucu menantunya ya Tuhan Yesus. Semuanya ada di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk para hamba-hamba-Mu Tuhan, yang sudah melayani Tuhan, yang sudah mempersiapkan alat-alat juga Tuhan, untuk WL Tuhan, semuanya Tuhan, musik Tuhan. Mari Tuhan Kau pakai lebih lagi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk bangsa, negara dan Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Karena Roh Kudus lahir di Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah memulihkan bangsa ini ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, pemulihan boleh terjadi karena seruan umat-Mu ya Bapa, yang selalu berseru siang dan malam untuk kebaikan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati Presiden kami Jokowi dan Wakilnya Ma'ruf, amin ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau terus berikan hikmat marifat-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu ini Tuhan, Presiden kami ini ya Bapa, di dalam mengambil keputusan, dalam mengambil segala tindakan Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati seluruh aparat, pejabat di bangsa ini Tuhan, TNI, Polri, semuanya. Kau curahkan roh takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sudah memimpin ibadah kami Tuhan, dari awal hingga akhirnya ya Bapa. Dan kami sebentar mau berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kami percaya Engkau menyempurnakan kami dengan berkat-Mu Tuhan, yang akan kami terima melalui hamba-Mu yang Kau urapi. Ya Bapak, Kau juga terus berkati semua yang hadir di onsite ini Tuhan. Kau juga berkati semua yang ada di Zoom Tuhan. Berkati keluarganya. Apa yang dikerjakan biar berhasil semua Tuhan. Jauhkan kami dari segala ketakutan, kekhawatiran Tuhan. Dari segala sakit penyakit COVID Tuhan. Dari segala apa yang tidak diinginkan, jauhkan semuanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak masih sekolah Tuhan. Urapi secara khusus kecerdasan, kepintaran Tuhan menyertai anak-anak ini Tuhan, biar berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan pulanglah. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan manis dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati Pak. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, yang ku ingin
Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku,